Masih di tutorial SPSS. Kali ini kita akan pelajari validitas dan reliabilitas. Nah, sebelum kita ke SPSS, mungkin di sini perlu kita ketahui sedikit apa itu validitas dan apa itu reliabilitas. Validitas untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian instrumen penelitian, atau kita memastikan apakah instrumen penelitian itu valid atau tidak valid. Nah, pengambilan keputusannya dikatakan instrumen penelitian itu valid jika R hitung lebih besar dari R tabel, atau instrumen penelitian itu tidak valid jika R hitung lebih kecil atau kurang dari R tabel. Nah, untuk mengenai R tabel ini, silahkan lihat video sebelumnya tentang cara menggunakan R tabel. Nah, baru reliabilitas untuk mengukur konsistensi dan keandalan suatu instrumen penelitian agar dapat memberikan hasil yang sama atau stabil jika pengukuran diulang. Artinya, jika kita melakukan pengukuran berulang-ulang, hasilnya adalah konsistensi, ya, atau stabil. Nah, pengambilan keputusannya, suatu instrumen penelitian dikatakan reliable jika nilai alfa atau nilai signifikansi lebih besar dari R tabel, dan kebalikannya, instrumen penelitian dikatakan tidak reliable jika nilai alfa kurang dari atau lebih kecil dari R tabel. Sebelum kita ke SPSS-nya, pertama yang perlu kita siapkan data dari angket atau kuesioner kita. Nah, di sini ada 20 responden ya, dengan 9 pertanyaan dan ditambah dengan skor total. Ya. Nah, ini akan kita pindahkan semuanya ke SPSS. Baik, kita ke SPSS dulu. Nah, di variabel view kita masukkan seluruh item dari variabel mulai dari pertanyaan 1 sampai skor total. Untuk desimalnya kita buatkan 0. Nah, jika sudah, kita ke data view. Nah, di sini kita masukkan nilai yang dari Excel. Oke, kita ke Excel. Kita copy dari pertanyaan 1 sampai skor. Kita pastekan di SPSS. Nah, baik. Nilainya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari validitasnya. Ke analyze, correlate, bivariate. Semua item yang ada di kolom ini kita pindahkan ke kolom variabel. Ctrl A, pindahkan. Nah, baru di correlation coefficient kita centang persen. Di test of signifikannya kita centang juga total, dan flag signifikannya juga kita centang. Jika sudah, kita klik OK.
Nah, hasilnya sudah keluar ya. Yang kita hitung atau yang kita bandingkan dengan Airtable adalah yang percent correlation. Oke, kita lihat. Nah, untuk item yang pertama kita dapat di sini 0,704 ya. Nah, kita lihat ke tabel R. Nah, di sini kita menggunakan tabel dengan derajat kebebasan N kurang 2. N ini adalah jumlah dari sampel. Nah, tadi sampel kita ada 20 ya, nih ada 20. Ini akan kita kurangi 2, berarti menjadi 18 ya. Di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan yang 0,05 atau 5%. Nah, maka kita dapat Airtable itu adalah 0,4438. Nah, baru kita lihat hasil dari output tadi. Nah, di sini untuk item pertama kita mendapatkan 0,704. Nah, berarti pengambilan kesimpulannya tadi ya. Instrumen penelitian dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari Airtable. Nah, di sini ya R hitung kita 0,704 dan di Airtable itu ada 0,4438. Nah, artinya R hitung kita lebih besar daripada Airtable. Maka untuk item yang pertama ini ya, untuk pertanyaan yang pertama itu valid. Demikian seterusnya sampai pertanyaan ke-9. Nah, ini adalah untuk melihat hasil dari uji validitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Pilih analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini kita pindahkan ya, item-item yang ada di sini kita pindahkan semua ke kolom item kecuali untuk item total. Jadi kita blok semua. Untuk P totalnya tekan Ctrl, klik, baru diklik P totalnya ya, kita pindahkan. Nah, baru kita ke statistik. Di deskriptif for ini kita centang yang scale if item delete. Nah, jika sudah continue, baru kita klik OK. Nah, di sini hasilnya kita lihat ya. Untuk reliabilitas yang kita bandingkan dengan Airtable adalah nilai Cronbach alpha ya. Nilai ini yang akan kita bandingkan dengan Airtable. Ini adalah nilai alpha dari setiap item. Kita lihat untuk item pertama itu ada 0,784 ya. Nah, kalau kita lihat tadi dasar keputusannya, jika nilai alfa lebih besar dari Airtable, maka dikatakan reliable. Nah, di sini kita lihat hasil pertanyaannya yang untuk item pertama itu ada 0,784. Artinya lebih besar dari tabel yang 0,44. Nah, jadi untuk item yang pertama ini hasilnya adalah reliable. Nah, begitu juga selanjutnya. Baiklah, untuk validitas dan reliabilitas mungkin sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel ini
untuk mendapatkan video-video tutorial lainnya, dan semoga bermanfaat.